Di suatu hari yang cerah, di kota Kekaisaran Ares, sebuah kota yang dipenuhi oleh para penduduk yang sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing, dan di sana terlihat dua orang prajurit yang sedang berpatroli, di mana salah satu prajurit tersebut bertanya kepada temannya, "Apakah ini tidak begitu damai?" Tapi kemudian temannya berkata, "Siapa yang tahu kapan para revolusioner itu akan kembali beraksi?" Dan sambil merasa kesal ia kembali berkata, "Mereka hanya beberapa petani desa. Apanya yang revolusi? Itu hanya omong kosong." Dan temannya tentu membenarkan perkataannya tersebut, serta ia juga menduga bahwa mungkin saja para revolusioner itu sadar bahwa perjuangan kecil mereka tidak berarti. Tapi kemudian temannya kembali mengatakan bahwa belakangan ini memang sudah sunyi, serta ia juga menduga bahwa mungkin saja para kesatuan ksatria kerajaan yang menangani para revolusioner itu. Dan ia juga berharap bahwa kedamaian ini akan tetap seperti ini. Tapi di suatu tempat yang lain, di dalam markas para pasukan revolusioner, terlihat beberapa prajurit yang sedang melakukan rapat di sana, dan sang pemimpin pasukan yang memimpin rapat tersebut, ia mengatakan bahwa malam ini mereka akan membunuh kaisar dan menggulingkan kekaisaran, di mana ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kerajaan. Sedangkan para prajurit yang lain yang mendengar hal tersebut, mereka tentu membenarkan perkataan sang pemimpin. Dan kemudian sang pemimpin berkata kepada seorang prajurit, di mana ia mengatakan bahwa perannya adalah yang paling penting, dan nama prajurit tersebut adalah Logan McLean, serta sang pemimpin kembali mengatakan bahwa dia harus melindungi teks rahasia itu dengan segala cara. Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, ia kemudian mengangguk dan mengatakan bahwa ia mengerti dengan tugasnya, dan setelah rapat mereka selesai, mereka pun pergi meninggalkan ruang rapat tersebut. Tapi kemudian terlihat seorang prajurit segera menghampiri Logan dari arah belakangnya, serta ia kemudian mengatakan bahwa Logan memang seorang patriotis. Tapi Logan yang mendengar hal itu, dia kemudian menanyakan apa maksud perkataannya tersebut, dan kemudian prajurit tersebut mengatakan bahwa yang ia maksud adalah teks rahasia itu, di mana begitu banyak orang yang dikorbankan untuk mengambil dan melindungi teks rahasia itu dari kekaisaran, dan memiliki buku itu membuat Logan menjadi target utama militer kekaisaran. Serta ia juga berkata kepada Logan, "Kau mengambil resiko untuk melindungi buku itu." Tapi Logan yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata, "Kau membuatnya terdengar seperti aku dengan sukarela mengambil peran ini." Tapi prajurit tersebut kembali berkata kepada Logan, "Tentu saja itu karena kau lancar dalam bahasa kuno, namun melindunginya tanpa keluhan, itu sudah cukup patriotis." Tapi prajurit tersebut tiba-tiba terkejut, karena tiba-tiba saja Logan berteriak dan berkata, "Sudah cukup, kau secara tidak langsung menghina rekan-rekan yang lain." Serta ia juga mengatakan bahwa ini bukan berasal dari semangat patriotisme, tapi ini adalah balas dendam. Dan kemudian kita diceritakan tentang masa lalu Logan, di mana dulu ia pernah berduel melawan saudara tirinya tapi berakhir dikalahkan oleh adik tirinya tersebut. Sedangkan para pelayan dan para prajurit yang menyaksikan duel tersebut, mereka sungguh tak percaya bahwa tuan muda Logan akan kalah dari adiknya, Ronian. Serta mereka juga mengatakan bahwa tuan muda Ronian baru mempelajari pedang selama 3 tahun, di mana mereka menganggap bahwa tuan muda Ronian adalah seorang jenius. Tapi di sisi lain, tuan muda Logan telah menerima pelatihan kesatria selama 10 tahun. Tapi ia dikalahkan oleh adiknya sendiri, dan mereka juga mengatakan bahwa masa depan keluarga McLean agak suram, karena orang bodoh sepertinya merupakan anak tertua. Dan beberapa waktu kemudian, Logan dipanggil ke ruangan ayahnya, di mana di sana ayahnya sangat marah kepadanya, karena ia telah meracuni adiknya sendiri menggunakan racun kelumpuhan. Dan ia melakukan hal tersebut karena ia tak bisa menerima perkataan para prajurit dan para pelayan sebelumnya. Sedangkan ayahnya yang sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Logan, ia kemudian mengusir Logan dari keluarga McLean, serta ia juga mengatakan bahwa Logan bukanlah anaknya lagi.
Dan seperti itulah Logan meninggalkan keluarganya dan menjadi seorang tentara bayaran. Dan setelah 10 tahun bekerja keras, ia akhirnya menyadari betapa buruknya dirinya sebagai manusia. Tapi pada saat ia ingin memperbaikinya, semuanya sudah terlambat. Dan di saat ia berjalan menyusuri kota kekaisaran, ia mendengar orang-orang membicarakan tentang eksekusi umum yang akan dilakukan di lapangan, di mana mereka mengatakan bahwa nama tahanannya adalah McLean, Ronian McLean, seorang pengguna aura yang berjuang di garis depan melawan kekaisaran, di mana keluarga kerajaan yang bertempur bersamanya melarikan diri, dan ia berakhir ditinggalkan. Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, ia dengan segera berbalik dan berlari ke arah lapangan, serta di dalam hatinya ia berkata, "Ronian, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, jadi tolong hiduplah." Tapi saat ia telah sampai di lapangan, ia sudah terlambat, di mana di sana Ronian telah dieksekusi di depan para warga kekaisaran yang menyaksikan hal tersebut. Sedangkan Logan yang berlinang air mata karena rasa bersalah dan amarah yang ia rasakan, di dalam hatinya ia berkata, "Aku berjanji akan membalas dendam pada kekaisaran karena membunuh keluargaku, dan merampas kesempatanku untuk meminta maaf." Dan begitulah ia berakhir bergabung dengan para tentara revolusioner, dan pada waktu saat ini, di dalam istana kekaisaran, terlihat para tentara kekaisaran yang sedang mengejar Logan, sedangkan Logan yang dikejar oleh para tentara kekaisaran. Ia berakhir di sebuah jalan buntu, dan saat ia menyadari bahwa para tentara telah berhasil mengejarnya, ia tak punya pilihan lain selain bertarung melawan mereka, di mana kemudian salah seorang tentara kekaisaran berlari menerjang ke arah Logan untuk menyerangnya. Tapi dengan cepat Logan berhasil menangkis serangan tentara tersebut. Dan dengan menggunakan kekuatannya, ia berhasil mendorong pedang prajurit tersebut hingga terpantul ke belakang. Dan dengan seketika ia langsung menebas leher prajurit tersebut. Sedangkan prajurit lainnya yang melihat hal itu, ia tentu marah dengan apa yang dilakukan oleh Logan. Tapi saat ia bersiap untuk menyerang Logan, tanpa ia sadari Logan telah berada di depannya. Dan dengan seketika Logan langsung menusuk kepala prajurit tersebut dari arah bawah. Serta di dalam hatinya ia juga berkata, "Lagi, bunuh lebih banyak lagi bajingan kekaisaran." Tapi tiba-tiba saja dari arah belakangnya, muncul seorang prajurit yang akan melancarkan serangan kepadanya. Tapi Logan yang menyadari hal tersebut, ia segera berbalik dan langsung menebas prajurit kekaisaran tersebut. Tapi setelah ia berhasil membunuh prajurit tersebut, para prajurit kekaisaran yang lain datang dan berhasil mengepung Logan. Sedangkan Logan yang telah terkepung oleh para prajurit kekaisaran, di dalam hatinya ia berkata, "Apakah ini tempat di mana aku akan mati?" Tapi Logan yang menyadari bahwa ia akan mati, ia justru tersenyum dan berkata, "Kalian tidak memberiku pilihan lain." Dan setelah mengatakan hal tersebut, ia kemudian mengeluarkan sebuah bola kristal di tangannya, di mana ia langsung menghancurkan bola kristal tersebut. Dan sambil menghancurkan bola kristal tersebut, Logan juga berkata, "Mari kita semua mati bersama." Dan dengan seketika sebuah pancaran cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari bola kristal yang dihancurkan oleh Logan. Dan cahaya tersebut terus semakin terang hingga memancar keluar istana. Dan dengan seketika langsung menghancurkan seluruh istana kekaisaran. Dan di momen kematiannya tersebut, Logan mengatakan, "Hidupku penuh penyesalan, aku hidup hanya demi balas dendam. Tapi hal yang setidaknya menghiburku adalah aku bisa menyusahkan para bajingan kekaisaran. Tapi penyesalan terbesarku adalah sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan bahkan setelah kematianku. Aku seharusnya meminta maaf, seandainya aku bisa bertemu keluargaku di akhirat. Aku akan bisa memohon ampunan dari mereka." Dan setelah mengalami kematiannya tersebut, Logan tiba-tiba saja kembali terbangun. Serta ia juga merasakan pusing di kepalanya, di mana hal itu tentu membuatnya sangat terkejut. Dan di dalam hatinya ia berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa merasakan sakit saat aku sudah mati?" Dan kemudian seseorang menghampiri dan bertanya kepada Logan, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Sedangkan Logan yang melihat orang tersebut,
Ia masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, serta ia kemudian bertanya kepada orang tersebut, "Apakah kau adalah Rick?" Dan orang tersebut tentu membenarkan hal tersebut dengan berkata, "Iya, saya pelayan utama Anda, Rick. Bagaimana perasaanmu Tuan Muda?" Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, "Bagaimana mungkin? Rick sudah meninggal 30 tahun yang lalu." Dan sambil menunjuk ke arah Rick, Logan kemudian bertanya kepada Rick, "Bagaimana kau masih bisa hidup?" Dan hal itu sontak membuat sang pelayan Rick sangat terkejut. Serta dengan panik ia berteriak kepada para pelayan dan berkata, "Sepertinya Tuan Muda mengalami luka yang parah di kepala. Cepat panggilkan dokter." Sementara Rick sibuk dengan para pelayan, Logan yang masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi kepadanya, ia kemudian melihat ke arah luar jendela, di mana di sana terlihat para prajurit yang sedang berlatih, dan Logan yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, "Simbol keluarga ada di mana-mana. Apakah ini adalah mimpi?" Dan tak lama kemudian seseorang datang ke kamarnya dan berkata, "Kakak, apa kau baik-baik saja?" Di mana hal itu membuat Logan sangat terkejut, karena ia sangat familiar dengan suara orang tersebut, dan orang tersebut adalah Ronian McClain, adik dirinya sendiri. Sedangkan Logan yang melihat Ronian datang menghampirinya dengan gemetar dan ketakutan, di dalam hatinya ia berkata, "Aku ingat adegan ini. Adegan ini terjadi setelah kami melakukan duel pertama kami, di mana di kehidupan sebelumnya, aku kalah dengan sangat menyedihkan dari adikku. Dan ketika dia datang menjengukku, aku justru berteriak dan mengusirnya. Serta aku juga mengatakan bahwa dia hanyalah anak haram. Dan meskipun dengan semua penghinaan tersebut, Ronian dulu selalu mengikutiku kemana-mana. Tapi setelah hari itu, dia tidak pernah datang melihatku lagi." Serta kemudian Logan memegang kepalanya, karena ia merasa sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan di kehidupannya sebelumnya. Sedangkan Ronian yang melihat hal tersebut, ia mengira bahwa kepala Logan masih sakit akibat duel sebelumnya. Tapi kemudian Rick segera mendekati Ronian dan berkata, "Tuan Muda membutuhkan lebih banyak istirahat, jadi tolong kembalilah." Tapi kemudian Logan mengatakan kepada Rick bahwa ia tidak apa-apa, serta ia juga mengatakan bahwa Ronian bisa mendekat kepadanya. Sedangkan Rick yang pergi meninggalkan mereka berdua, ia tentu merasa kebingungan dengan sikap Tuan Muda Logan yang tidak seperti biasanya. Sementara itu, Ronian yang sedang berada di depan Logan, ia kemudian berkata kepada Logan, "Aku benar-benar minta maaf, seharusnya aku lebih berhati-hati." Tapi Logan yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata kepada Ronian, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, ini benar-benar tidak apa-apa. Jadi kamu tidak perlu terus-menerus meminta maaf, aku yang seharusnya meminta maaf." Dan setelah mengatakan hal tersebut, Logan kembali menunduk sambil memegang kepalanya. Sedangkan Ronian yang melihat hal tersebut, ia dengan panik bertanya kepada Logan, "Apa kau baik-baik saja? Apakah kau benar-benar perlu istirahat?" Sementara itu, di dalam hatinya Logan berkata, "Seseorang sebaik dia dibunuh. Dia bertarung di garis depan seperti yang diperintahkan oleh kerajaan, dan dia berakhir dibunuh." Dan setelah memikirkan hal tersebut, Logan kemudian berdiri sambil memegang pundak Ronian, dan dengan dipenuhi oleh rasa bersalah dan penyesalan, ia kemudian berkata kepada Ronian, "Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf." Dan setelah mengatakan hal tersebut, dengan seketika ia langsung memeluk Ronian. Sedangkan Ronian yang terkejut dengan hal tersebut, ia tentu merasa kebingungan dengan tingkah Logan yang aneh. Tapi tak lama kemudian, ia mulai berlinang air mata, hingga akhirnya mereka berdua sama-sama menangis sambil memeluk satu sama lain. Dan setelah beberapa saat kemudian, terlihat Ronian yang akan segera pergi, serta ia juga berkata kepada Logan, "Aku akan datang menjengukmu lagi." Dan setelah melihat Ronian pergi meninggalkan ruangannya, sambil menoleh ke arah luar jendela, di dalam hatinya Logan berkata, "Jika ini semua bukan mimpi, maka aku benar-benar kembali ke masa lalu. Jadi aku harus mengubah segalanya."
Tapi tiba-tiba saja Logan dikejutkan oleh seorang pelayan yang tidak sengaja masuk ke dalam kamarnya, di mana pelayan tersebut langsung membungkuk dan meminta maaf kepada Logan. Dan hal itu tentu membuat Logan kebingungan, serta ia juga bertanya untuk apa pelayan tersebut meminta maaf. Tapi kemudian Rick segera masuk dan berkata kepada Logan, "Sepertinya Mary mengganggu istirahat Anda. Aku lupa memberi peringatan kepadanya. Sepertinya dia masih kebingungan dengan kamar-kamar di sini. Maafkan aku, Tuan Muda." Sedangkan Logan yang mendengar hal tersebut, sambil memegang wajahnya, di dalam hatinya ia berkata, "Sekarang aku ingat, sepertinya dulu aku juga sering bersikap tidak baik dengan para pelayan." Serta ia kemudian berkata kepada mereka berdua, "Tidak masalah, dia tidak melakukan kesalahan. Tapi Rick, bawakan aku pena dan kertas." Tapi perkataannya tersebut justru membuat Rick dan Mary ketakutan. Di mana kemudian Rick bertanya kepada Logan, "Apa yang akan Anda lakukan kepada Mary dengan pena dan kertas?" Dan Logan yang terkejut mendengar hal tersebut, sambil berteriak ia kemudian berkata, "Apa? Cukup suruh dia keluar dan bawakan aku pena dan kertas." Dan setelah beberapa saat kemudian, terlihat Rick yang telah membawakan pena dan banyak kertas kepada Logan, serta ia juga berkata, "Aku akan tinggalkan di sini, Tuan Muda." Dan Logan yang melihat hal tersebut, dia tentu berterima kasih kepada Rick, serta ia juga menyuruh Rick untuk memastikan bahwa tidak ada yang masuk ke kamarnya. Tapi Rick yang terkejut karena Logan berterima kasih kepadanya. Ia kemudian berkata, "Apa Anda baru saja mengucapkan terima kasih kepadaku? Apa Anda yakin Anda masih baik-baik saja? Mungkinkah kepala Anda masih terasa sakit?" Dan Logan yang merasa kesal dengan perkataan Rick tersebut, sambil berteriak ia kemudian berkata kepada Rick, "Aku baik-baik saja, jadi cepat keluar." Sedangkan Rick yang mendengar hal tersebut, ia merasa lega karena Tuan Muda Logan masih seperti biasanya. Dan ia pun akhirnya keluar dari kamar Logan. Tapi sesaat kemudian, dari dalam kamarnya, Logan mendengar Rick yang berbicara kepada pelayan yang lain, di mana ia berkata, "Tuan Muda baru saja berteriak kepadaku. Jadi dia pasti baik-baik saja. Mari kembali bekerja." Sedangkan Logan yang kesal mendengar hal tersebut, di dalam hatinya ia berkata, "Mari bersabar, ini semua konsekuensi dari tindakanku sendiri. Tapi daripada itu, yang paling penting saat ini adalah mencatat semua yang akan terjadi, di mana perang melawan kekaisaran yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Sebuah bencana yang tidak hanya akan menjatuhkan keluargaku, tapi juga seluruh negeri, dan mencegah hal itu adalah tujuanku. Tapi sebelum itu, perang wilayah kekuasaan yang akan terjadi 1 tahun dari sekarang. Permulaannya sangat mendadak dan sebagian keluarga kita hancur, yang berujung pada masa suram keluarga. Aku harus mencegah hal itu terlebih dahulu." Dan beberapa saat kemudian, di tempat yang lain, di dalam ruangan Patriark keluarga McLean, terlihat Patriark keluarga McLean yang menerima pesan bahwa Tuan Muda pertama datang untuk menemuinya.